Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem demokrasi di sekolah dan peranan siswa dalam demokrasi sekolah. Nah, sejak amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat atau demokrasi. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa atau negara demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih dan semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Nah, pemahaman secara sederhananya yaitu bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, lalu demokrasi yang ada di sekolah apa ya? Jadi demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dan adil kepada semua peserta didik tanpa membedakan dalam segala aspek termasuk dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, apa tujuan dari demokrasi? Jadi, tujuan dari demokrasi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dan juga meliputi kebebasan dalam mengajukan atau berpendapat. Berikutnya, fungsi dari demokrasi. Fungsi dari demokrasi ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pilihannya. Kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara ataupun sebagai warga sekolah untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga, baik itu warga negara ataupun dalam demokrasi pendidikan yaitu warga sekolah. Tiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara ataupun warga dari lingkungan sekolah. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, berikutnya menurut Alamudi mengemukakan apa yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi yang menjelaskan beberapa prinsip demokrasi yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Berikutnya pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintahan secara sesuai dengan peraturan. Berikutnya adalah contoh sikap demokrasi yang ada di lingkungan sekolah yang harusnya diterapkan. Yang pertama yaitu pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah. Kedua, pembagian tugas piket yang merata. Tiga, interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah. 4. Ikut bergantian menjadi petugas upacara. 5. Menghadiri acara yang diadakan sekolah. 6. Ikut berpartisipasi dalam OSIS.
7. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan lain yang relevan. 8. Memberi usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. 9. Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding atau mading. 10. Hadir di sekolah tepat waktu. Nah, sikap demokrasi di lingkungan sekolah yang ke-11 yaitu membayar SPP atau iuran wajib sekolah. 12. Menghormati guru dan staf sekolah. 13. Menghargai pendapat yang diutarakan teman ketika sedang berdiskusi. 14. Mempersilahkan teman untuk memberikan pendapat saat diskusi. 15. Aktif menyampaikan pendapat saat pembelajaran. 16. Menyampaikan kritik dan saran pada majelis perwakilan kelas demi kemajuan sekolah. 17. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 18. Melaksanakan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab. 19. Tidak membeda-bedakan teman dan guru. 20. Belajar dengan rajin dan mengerjakan tugas sekolah. Berikutnya, musyawarah merupakan bagian dari demokrasi. Pada prinsipnya, musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan, barulah dilakukan pemungutan suara. Jadi, demokrasi tidaklah sama dengan voting. Nah, hak asasi manusia dalam demokrasi dan hak asasi atau HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena hak asasi manusia atau HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis atau sekolah yang memiliki sistem demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap hak asasi setiap warga negara atau hak asasi setiap warga sekolah. Hak untuk mengeluarkan pendapat harus dilakukan dengan mengindahkan norma sosial dan hukum yang berlaku. Hak berpendapat selalu diiringi dengan kewajiban menghargai pendapat orang lain, karena pada dasarnya setiap kebebasan yang dimiliki selalu dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Terdapat peraturan atau etika yang harus dipatuhi saat menjalankan hak berdemokrasi atau berpendapat, baik secara virtual maupun di dunia nyata. Berikutnya, suatu negara atau sekolah dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki perwakilan rakyat atau perwakilan sekolah, yaitu ada ketua OSIS dan lain sebagainya. Kemudian 2. Keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga. Kemudian 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang demokrasi, khususnya demokrasi yang ada di sekolah, baiklah, sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan akan kalian presentasikan. Yang pertama yaitu jelaskan makna demokrasi dalam pemahamanmu. 2. Sebutkan ciri demokrasi. 3. Bagaimana pendapatmu mengenai kebebasan berpendapat, sampai batas mana dalam sistem demokrasi. 4. Apakah kalian sudah berhak mengikuti pemilu? Jelaskan alasannya. Kelima, setujukah kamu jika pemilihan ketua OSIS dilaksanakan seperti pelaksanaan pemilu? Jelaskan pendapatmu. Keenam, jika dilaksanakan pemilu OSIS, maka nilai positif apa yang bisa siswa dapatkan? Jelaskan.
buatlah jawabanmu atau pemahamanmu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu setelah kalian membuatnya, presentasikanlah di depan guru. Terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian. Ibu akhiri dengan ucapan terakhir, yaitu salam demokrasi. Semoga pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.